Ibu semuanya dan para jamaah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan. Kita kemarin sampai pada pasal atau bagian fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wa ulama'is su', tentang bencana-bencana ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama yang buruk. Ya, jadi kemarin sudah 4 jenis manusia dari Imam Khalil bin Ahmad yang ditulis dalam kitab Ihya ini, yang kemarin sudah kita bahas bersama ya. Jadi orang yang punya ilmu dan dia paham bahwa dia itu berilmu, ya itulah orang yang alim gitu ya. Maka ikutilah. Dan yang kedua adalah orang yang berilmu tetapi dia tidak paham bahwa dia berilmu. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Mereka itu orang yang tertidur, maka harus dibangunkan ya. Jadi enggak menyadari dirinya. Yang ketiga, orang yang tidak berilmu, anau la yadri wa yadri anau la yadri. Jadi tidak berilmu tapi dia sadar bahwa dia tidak berilmu, maka dikatakan itu adalah mustarsyid, orang yang mencari petunjuk ya, mencari jalan kebenaran, maka bimbinglah mereka itu. Dan yang keempat adalah orang yang tidak berilmu, tapi dia juga tidak tahu bahwa dirinya itu tidak berilmu. Mereka itu hakikat orang jahil ya seperti itu. Fahdharuhu, maka hindari, jangan bergaul, jangan berteman dengan orang jenis yang keempat itu ya, karena itu enggak akan mendatangkan manfaat gitu ya. Jadi dalam hidup memang ada pertemanan-pertemanan itu yang kita pilih, karena agama kita itu juga ditentukan ya. Jadi ditentukan dari siapa teman-teman kita. Sebagaimana hadis Nabi ya, ad-dinu ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada pada agama teman-temannya, tergantung pada bagaimana akhlak agama teman-temannya. Jadi artinya bahwa memang pertemanan itu dalam Islam itu penting, karena yang bisa mengantarkan baik dan buruk itu karena pertemanan dan pergaulan itu. Jadi almar'u ala dini khalilihi ya, seseorang itu tergantung akhlak dan agama teman-temannya. Jadi kita mau melihat dia siapa itu, kita lihat teman-temannya gitu ya. Nah itu, maka jenis yang keempat itu yang harus kita hindari kemarin ya. Kemudian kita melanjutkan, ini mau mulai masuk pada kriteria ulama akhirat sama ulama yang buruk itu seperti apa. Jadi ini sebenarnya kan kitab ini sudah banyak dibahas sejak zaman dulu ya, tapi ada hal-hal tertentu itu yang memang sebenarnya penting sekali kalau mau dihayati. Jadi qala Tsauri, berkata Imam Ats-Tsauri, jadi ini imam besar periwayat hadis juga zaman dulu, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, yahtiful ilmu bila amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Jadi ilmu itu akan memanggil amal. Jadi karakter ilmu itu akan memanggil amal. Yahtiful ilmu bil amal. Jadi orang yang berilmu itu sudah nalurinya
ilmu itu akan mengundang amal. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu itu kodratnya dan sifat alamiah nalurinya kita itu akan beramal sebagaimana ilmunya. Itu itu sifat ilmu itu asalnya begitu. Yahtiful ilmu bil amal. Jadi ilmu itu akan memanggil amal. Kalau kita itu tahu baiknya sesuatu, maka secara alami kita itu akan melakukan hal-hal yang itu akan menjadi baik tadi. Kalau kita ini hal baik, maka kita akan begitu. Kita tahu fadilahnya menuntut ilmu, maka kita akan terdorong menuntut ilmu. Fadilahnya sedekah, maka kita akan sedekah. Bahayanya kemaksiatan, kita akan melipir-melipir untuk menghindari maksiat. Itu yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu kodratinya itu seperti itu. Sifat alam, sifat asalnya itu begitu. Itu sebagaimana kalau kita mau lihat makhluk yang tidak banyak dipengaruhi itu kan binatang. Binatang itu tidak banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman kalau kita mau melihat naluri sesuatu. Jadi binatang itu kalau umpamanya itu tahu ada misalnya ya, ada api yang panas, dia dekat-dekat kepanasan, besok itu nggak mau lagi. Ini jenengan perisani mawon, entah itu kucing, entah ayam. Jadi kucing tahu dibalang atau tahu dipendung, dia ngerti itu kemudian menghindari. Jadi kodratnya ilmu itu seperti itu. Itu kalau kita mau melihat sifat-sifat naluriah itu memang binatang yang tidak terpengaruh kemajuan zaman. Tapi kalau manusia itu terpengaruh kemajuan zaman. Bisa nuntut ilmu terus tapi bisa menjalani juga apa yang buruk. Jadi ilmu yang melaku, keburukannya tetap melaku, ngiwatengen gitu ya, ngiwanengen. Jadi kudune dia wis dadi wong apik ning napa kok ora dadi wong apik gitu ya. Karena dia tahu ilmunya enggak diamalkan, itu bisa manusia. Karena pengaruh apa? Pengaruh pertemanan, pengaruh jabatan, pengaruh lingkungan, pengaruh macam-macam. Itu manusia. Karena manusia itu paling mudah terkontaminasi, kalau dalam istilahnya manusia itu paling mudah terkena kontaminasi. Tapi binatang-binatang rata-rata sejak dulu sampai sekarang seperti itu. Cara kucing buang kotoran, cara ayam buang kotoran nggak akan mengenal. Manusia mengenal, itu kloset biasa. Dulu WC terpanjang di dunia, kloset biasa, njur kloset duduk, njur warna-warna niku. Manusia mengenal, tapi binatang tidak. Maka sifat alamiah, mestinya sifat alamiah ilmu itu begitu, dia itu akan memanggil amal. Itulah kenapa orang yang menuntut ilmu itu bisa selamat hidupnya, bisa lurus jalannya, karena ilmu itu memanggil amal. Jadi kalau ilmu kita enggak mendorong kita beramal ya, ilmu kita ya menghindari yang jelek maupun melaksanakan yang baik, kita itu kok sudah tahu pentingnya ilmu kok tetap malas menuntut ilmu gitu ya. Sudah tahu misalnya apa pentingnya sedekah kok kita tidak mau sedekah, sudah tahu bahayanya kemaksiatan dan berbagai hal yang buruk kok tidak dihindari, itu berarti sudah enggak alami lagi ya. Nalurinya itu kita tahu ilmu kok tetap menjalani saja hal-hal yang enggak baik atau tidak move on kepada hal-hal yang baik. Jadi tidak meninggalkan yang buruk menuju yang baik atau tidak terdorong untuk kebaikan, berarti ada sesuatu yang bermasalah, kita tidak alamiah lagi ya. Enggak alamiahnya apa ya tadi, godaan-godaan, gangguan-gangguan ya. Kalau istilahnya bahasanya anak muda ya karena terkontaminasi gitu ya. Terkontaminasi. Seperti anak yang tadinya kalau dinasihati langsung menurut, begitu dia itu misalnya lihat TV kokean atau lihat handphone kokean atau kekancan yang keliru, kok bocah iki dadi tidak mau melakukan itu kontaminasinya seperti itu. Jadi itu gangguannya. Tapi asalnya menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri yahtiful ilmu bil amal. Fa in ajabahu, ini entah salah komanya atau ada kata yang hilang, karena fa'in ajabahu, maka apabila dia menjawab, mestinya kan ada titik-titik, karena maka akan ada titik-titik, tapi kok ini enggak ada.
apakah ini cetakannya ataukah mungkin memberi komanya berbeda, atau yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu gitu ya. Ilmu itu memanggil amal seandainya memang dia jawab kehendak ilmu, dia turuti kehendak ilmu. Jadi ilmu itu mengarahkan kemana kita ikuti. Wa illa irtahala, tapi kalau ilmu itu tidak kita turuti, ilmu itu akan hilang lepas. Kita saja kalau Bapak Ibu nggih, kita saged ngraosaken piyambak. Jadi kalau kita itu menghafal ayat dan kemudian sering kita amalkan dalam sholat, atau menghafal doa dan habis sholat untuk berdoa, itu ya bukan hanya akan apal terus, tetapi juga akan mendorong amalan selanjutnya. Tapi kalau nggak kita baca, itu akan hilang. Kita kan seperti itu ya. Jadi maka ada ibarat kita itu jangan seperti kera. Kera itu kan tidak punya pikiran untuk gembol dan nyimpen. Jadi di tangannya kalau dia ngambil harus melepaskan yang lama, ngambil yang baru. Jadi kalau tambah ilmu itu ilmu yang lama diguang ibaratnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau mau nambah ilmu itu ilmu yang lama diguang. Ya enggak, padahal maksudnya ya ilmu yang lama itu kita masukkan, kemudian kita amalkan biar ilmu kita itu bertambah. Ilmu kita bertambah dan lama-lama tidak membebani pikiran kita, Bapak Ibu. Kalau kita ngapalkan atau doa itu kita amalkan, itu kan menjadi tidak membebani pikiran karena itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Kalau sudah jadi otomatis, itu pikiran kita itu menjadi ringan karena ilmu itu sudah menjadi amalan otomatis. Ning dadi otomatis niku angel. Nek kata para ahli, orang menjadi profesional itu kan apabila refleksnya hidup. Karate yang profesional itu yang nggak usah disuruh, dia langsung refleks nangkisnya itu muncul. Artikel langsung nyaut wit apa gojekan gitu ya. Itu artinya refleks itu hidup. Maka untuk refleks hidup itu kalau katanya profesional 10.000 jam. Kalau dia sudah menjalani 10.000 jam, karate 10.000 jam, pilot 10.000 jam, itu refleksnya hidup gitu. Ada jeglongan langsung set gitu ya. Tapi kalau yang refleksnya belum hidup kan gejeglong dhisik gak sadar. Walah jeglong ta iki mau gitu. Refleksnya belum hidup. Orang kalau refleksnya hidup kesandung langsung innalillahi. Kan ada yang waduh, ada yang izungalah, ada yang wah kurang ajar tenan. Wah iku sing kerja bakti sapa wingi ya. Macam-macam. Karena refleks itu perlu dibiasakan lama sehingga akhirnya innalillahi gitu ya. Entuk apa alhamdulillah gitu ya. Itu kan refleks ya. Jadi refleks itu sudah lama, seperti gerakan refleks kita itu tanpa dipikir sudah nggak membebani pikiran. Sudah nggak membebani pikiran. Bahkan kita itu terkadang sholat itu walaupun kita agak lupa mikir apa, tapi bacaannya kan nggak lupa itu. Tapi sudah seperti itu. Nek atahiyat ki ya sing waca mesti iki gitu ya. Tapi bukan berarti kalau sholat lalu tidak dipikir. Napa kok oleh sholat banter banget wis refleks Pak iki Mas. Wis lebih dari 20 tahun sholat ya gitu ya. Ngantuk wae ra kleru. Ngantuk wae ra kleru, gerakane urutane ya kuwi gitu. Itu ya, kalau dalam sholat ya tetap kita hayati, tetapi kembali kita hanya menyampaikan bahwa ilmu itu juga akan menjadikan kita seperti itu. Kalau kita tidak terkontaminasi ya oleh macam-macam ya. Jadi ada orang punya ilmu nggak pernah diamalkan, mungkin apa? Saking sibuke. Sehari 24 jam niku ora cukup nggo nyambut gawe. Jadi ya ilmune ora kober diamal, wah ora kober tenan arep ngamalke. Ya enggak, jadi ya kita orang itu harus menyempatkan, karena kalau enggak disempatkan maka kita akan diperbudak oleh apa saja gitu ya. Kalau kita nggak disempatkan diperbudak oleh apa saja gitu ya. Nah, jadi karena pekerjaan itu nggak ada habisnya, wong nek kita nganggur kita yo cari pekerjaan. Kapan le arep iso leren gitu ya. Nah, maka ada pepatah don't run too fast through life ya. Kamu jangan berlari terlalu cepat dalam hidupmu.
sampai kamu nggak tahu where you are, kamu sekarang ada di mana, kowe umure wis piro, anakmu wis yo ngopo gitu ya. Kamu jangan berlari terlalu cepat dalam hidup ini sampai kamu nggak sadar, ngerti 50 tahun apa yang sudah saya lakukan untuk kebaikan selama ini, ngertiku kok aku golek pangan nggawa aku dhewe. Nah, jadi don't run too fast through life, jangan berlari terlalu cepat dalam hidup sampai kamu tidak tahu where you are, di mana kamu sekarang, and where have you been, dan titik mana yang sudah kamu lewati. Wah, aku wis tau ngliwati kono, wis tau ngliwati kono, wis tau ngliwati kono. Nah, itu biar kita sadar. Jadi terkadang kita perlu merenung ya, maka yang namanya ibadah itu sempit sempat, walaupun saatnya sempit kita harus menyempatkan. Artinya bahwa harus ada saat di mana kita itu bisa merenungkan kehidupan kita. Jangan orang-orang itu tiba-tiba kaget karena loh kok datangnya waktunya sudah datang, ajalnya kok sudah tiba, sehingga lalu minta laula akhortani ila ajaling qarib, ya Allah seandainya saya ditunda sebentar saja, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, dalam waktu sebentar perpanjangan itu ya, seandainya diizinkan, fa asaddaqa saya akan sedekah terus, sedekah banyak sekali, wa aku minas sholihin, dan mau jadi orang soleh kalau perpanjangan diberikan. Tapi kan kematian itu tidak menunggu kita siap atau tidak. Kita siap atau tidak, orang pas pesta bisa meninggal. Kudune kan kalau dia itu menghendaki kan kok pas leren ya pas ngibadah gitu ya. Tapi kan enggak. Ada pas mungkin joget-joget tiba-tiba datang tsunami. Padahal maksudnya bar joget kuwi ya sing wis mertobat dhisik wis napa-napa ngibadah njurgek dijabut karepe yang seperti itu. Gusti Allah anak kula rampungan kabeh dadi wong dalan kabeh, lebar niku kula konsentrasi dhewe mangke senjenengan pendet. Karepe seperti itu, tapi kan tidak gitu ya. Wa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa menunda sebentar saja dan tidak bisa mengajukan. Jadi tidak bisa mengajukan. Artinya tidak bisa minta maju atau mundur. Jadi itu ya, kembali ke tadi. Maka ilmu itu mestinya memanggil amal. Ilmu itu akan mendorong kita beramal. Maka di awal sudah kita sampaikan ya, dan di kitab ini juga dikatakan awal dari semua perubahan adalah ilmu. Maka awal dari ayat Al-Quran itu Iqra. Karena untuk merubah orang itu harus dia punya pengetahuan dulu. Kalau nggak punya pengetahuan itu dari mana mau merubah gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi ilmu itu akan memanggil amal apabila dia dijawab ilmu itu. Tapi kalau enggak, ilmu itu akan hilang, akan punah. Nah, jadi kalau kan ada pepatah ya, jadi cara belajar terbaik adalah dengan mengajar. Jadi at-ta'lim khairut ta'allum, khairut ta'allum at-ta'lim. Jadi sebaik-baik cara belajar itu ya mengajar. Karena apa? Karena itu ilmu itu paling tidak sudah diamalkan tingkat pertama ya, diajarkan. Ya tentunya harus diamalkan juga, karena ngajar nggak ngamalkan itu tidak boleh, harus. Maka dari itu kalau begitu kita ajarkan, ilmu itu akan melekat. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-A'raf ayat 175 ya, di catatannya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha. Dan bacakanlah, tilawahkanlah atas mereka ya. Tilawah itu ya dibacakan dengan jelas ya. Maka ada tilawatil Quran ya. Jadi tilawahkanlah atas mereka naba'alladzi, berita-berita yang telah kami berikan kepadanya.
ayatina atainahu alladzi atainahu. Jadi berita-berita yang telah kami berikan kepadanya dari ayat-ayat kami. Fangsalakha minha, tapi jadi ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang berita-berita yang sudah kami berikan kepada manusia ya. Fangsalakha minha, tetapi dia itu kemudian melepaskan lagi. Jadi ini ada di dalam perjalanan sejarah itu kaum-kaum umat-umat yang sudah diberikan ayat-ayat, sudah ditilawahkan oleh para nabi, diberikan, tetapi orang itu melepaskannya lagi. Apa ada orang sengaja melepas ilmu? Kayaknya tidak. Orang niat ingsun guang ilmu, yaitu kecuali ilmu-ilmu yang menyesatkan itu niat ingsun memang dibatalke diguang. Katanya begitu. Ilmu-ilmu yang merupakan ilmu hitam itu kan terkadang cenderung diguang. Tapi artinya ilmu pada umumnya tidak ada orang yang berniat membuang ilmu. Orang-orang yang dari muda itu belajar terus, ketika sepuh, ketika tua banyak yang lupa, itu bukan karena dibuang. Tapi kalau komputer ya karena mungkin harddisknya wis do rusak. Jadi harddisknya rusak itu setelah do ra keneng terkadang gitu ya. Itu karena kita sudah mulai ada harddisk yang sudah rusak itu begitu. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, wa minhum mayuradu ila ardalil umri kaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Di antara manusia ada yang kami kembalikan seperti usia anak-anak, kaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Jadi agar atau di mana dia itu kemudian tidak tahu tentang ilmu yang sudah dia miliki sesuatu pun. Jadi ilmunya itu pada hilang. Jadi Allah sendiri mengatakan di antara manusia ada yang akan kami balikkan usianya ila ardalil umri, seperti umur awal-awal hidup dulu. Kaila ya'lama ba'da ilmin syai'an, agar dia itu tidak tahu ilmu lagi ba'da ilmin, padahal dulu sudah punya ilmunya syai'an sesuatu pun. Jadi orang tua ditanyai matematika, katanya wis ora iso kabeh dah. Jadi artinya itu begitu, itulah ada yang namanya kepikunan yang menjadikan orang itu lupa. Cara makan saja lupa. Mpun dahar dereng mbah urung gitu ya. Angger takoni urung terus. Ilmu tentang wis ro urung kowe lali kok gitu ya. Apalagi ilmu tentang yang lain-lain. Mbiyen pinter ge enom. Castis menjelaskan apa-apa gitu ya. Tapi ketika tua ada yang oleh Allah dihilangkan ilmunya itu jadi ra iso apa-apa. Ngertine kae mau kok kaya eneng nyuwun ngapunten kok kados tiyang bodho liwat riki. Ya mbiyen profesor ya. Kok kados tiyang bodho ara ilmunya hilang. Jadi seperti itu harddisk itu makin rusak. Tapi Islam memberi tata cara. Ada orang yang tidak akan terkena pikun, kata Nabi gitu ya. Apa? Orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran tidak akan terkenai pikun. Loh, karena sampai tua saja kita itu masih berjuang meluruskan tajwid loh. Jadi coba tiang-tiang sepuh nih kok nek salat niku lak saya seru suarane to niku. Krungu ngoten lho, awake dhewe nang jejere iso krungu lho. Mergane tiyang sepuh niku arep ngepaske wis angel. Kudu seru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah kudu seru ngoten niku. Mergane napa? Nek rindhik angel, nek sik enom niku dilirihke gampang. Kaya radio niku sing wis rusak, volumene iki arep dilirih angel terkadang. Niki slodek can ra iso rindhik niku. Kita akan mengalami kelodekan itu manusia itu ya. Di mana niku nek maca niku nganu mesti ada vokalisasi itu tanggane iku bismillahirrahmanirrahim atahiyatullah. Karena angel niku arep lirih ke angel lisan. Nah niku ning tiyang sepuh niku isih mau menjaga makhrajnya ben bener. Nah, cara ra salat ra mungkin to latihan ngoten niku. Ra iso. Wong bar stroke kon latihan ngomong kok kae godhong. Kae kebo. Kayak sampai, kayak pit motor. Nah, tapi kalau dalam Al-Quran kita itu harus ghairil
ghairil. Saking tiang sepuh niku saking le kepengen pas isih dengan susah payah niku biar tetap tepat. Iqra khalaq. Ha niku nganti sepuh men isih tetap tajwidnya dijaga. Dadi niku akan menjaga. Nek dihayati Sinasa Rasulullah mboten mengkaitkan kalih penyakit-penyakit tua, tetapi di sana dikatakan tidak akan terkena pikun orang yang membaca Al-Qur'an. Lembaca maca tenanan niku nggih. Dadi tajwidnya dijaga, cen susah ning niku cara agar organ kita tetap sehat. Ghairil nggih ghairil, ngain nggih ain. Mboten njur nggih terkadang wah wis angel lele ya wis ngain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak Pak Sopo, Pak Ngusman. Niki kleresan almarhum kula nggih akrab karena ngaji tafsir. Jadi artinya ain itu napa ain atau orang-orang sepuh kan gitu. Contohnya misalnya ghairil niku angel banget. Ghair dadi maghdubi dadi makdubi ngene. Niku nek awake dhewe maca Quran lak kudu napa niku tetap memelihara sehingga insya Allah sampai sepuh niku tetap dijaga. Cobi nek sing mboten do maca Quran niku lear latihan jur kepriye. Mboten iso. Maca Quran niku mulakno luar biasa nggih. Wong sing pedhel maca Quran niku dalam penelitian mesti wajahnya nggih berseri-seri. Nun apa tekno? Niku salah satu keajaiban Al-Qur'an itu kan banyak sekali huruf mim. Jenengan nek ngucapke mim niku mesti raine niku senyum kok mim. Nah, ngoten niku. Mim. Mim mesti. Maka yang namanya baca Al-Qur'an juga sudah senam untuk wajah kita. Nyuwun ngapunten nggih jenengan pirsani tiyang agami senes. Kalih tiyang Islam niku saking peraihane pun ketingal. Lha wong Islam niku salah bismillahirrahmanirrahim harus lurus makhraj dan itu sudah senam wajah. Senam wajah. Jenengan mim niku angel lho. Awake dhewe pas nesu niku arep mim dengan pas niku angel. Pak warai huruf mim Pak bapakne nesu-nesu ngene. Pak warai carane ngucapke mim kuwi ping 10 Pak. Mim. Tersenyum, wajahnya itu tersenyum. Jadi maka Al-Qur'an itu kalau dibaca ya banyak sekali manfaat subhanallah. Jadi napa enten kitab sing wacane wis dadi seni. Dilombakan, memang maca kitab. Niku maca Al-Qur'an dengan lagu yang seperti itu. Sakniki kathah YouTube nggih. Ternyata orang-orang yang tidak agamanya Islam di dunia barat kon ngrungokke Al-Qur'an yang dibaca dengan sangat bagus, itu dia heran, ini kok seperti suara apa tiba-tiba rasanya damai sekali. Nah awake dhewe ngoten wis bendina ngrungokke. Niku sing ora tau ngrungokke. Enten to wong-wong barat niku aneh-aneh carane. Maca wacanan Al-Qur'an sing tartil nganggo penelitian wong sing saben liwat kon nggo headset sedelet. Gimana rasanya? Saya seperti dibawa pada alam kedamaian. Nu saya ora tau ngrungokke iso. Wong Islam mah rameng damai ngantuk ngoten nggih. Damai banget ya Pak nyuruh liyer-liyer. Ngantuk niku. Jadi kembali ke tadi, jadi itu kita itu seperti itu. Membacanya sudah seperti itu. Kemudian tulisannya jadi seni kaligrafi. Seni kaligrafi. Coba tulisan Latin itu untuk latihan seni seperti apa? Enggak ada, tapi Quran ini kaligrafinya itu banyak macam. Ada naskhi, ada rikmi, ada macam-macam itu gaya khot itu. Jadi itu tulisannya. Kemudian kandungan ilmu pengetahuannya seperti tadi. Bahwa kenapa Al-Quran kok kalau dibaca tidak menjadikan itu? Wah, kalau diteliti banyak sekali Al-Quran itu khasiat-khasiat di dalamnya yang tidak kita sadari. Maka membaca Al-Quran itu tidak dianjurkan untuk dibatin. Napa kok meneng wae maca melemes poso-poso. Macane dibatin wae. Nek cah cilik iso ngapusi. Entuk pirang lembar le 3 ya, Pak. Dibatin bapakne ra weruh.
Jadi maca Al-Quran itu diucapkan warotilil Qur'ana tartila, perintah dalam surat Al-Muzammil gitu. Warotilil Qur'ana tartila. Quran aja batin, maca novel entuk dibatin. Malah sebaiknya maca novel barangnya dibatin wae, maka ora cepet nek maca buku-buku nek nganggo diucapke mangke telat le maca karena gerakan mata kalah lebih cepat daripada gerakan lesan. Jadi mboten mripates macane. Ngoten niku nek ngoten diwaca kabeh malah suwe. Ning Al-Qur'an memang perintahnya warotilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Nek buantar banget nganti tajwide ra ketok pripun, Pak? Ya jelas ra tartil nek kuwi. Nek kuwi mlayu. Nggih ampun, Quran itu dibaca tartil. Jadi nganti jane wong mlayu nganti ra ngerti tempat mandeke ro jedanya di mana. Waratilil Qur'ana tartila ngoten nggih. Ya, maksud dumateng kala wau. Ini kenapa ilmu itu hilang? Karena enggak diamalkan, karena enggak diajarkan itu akan hilang. Maka tugas kita semuanya ya setelah kita mengetahui ya mengamalkan, mengajarkan ya. Namanya Nabi itu kalau dalam forum-forum penting, Nabi seperti pas haji wada itu fal yubalighul hadiru al-ghaibah. Berkali-kali, kalau nggak salah sampai 3 kali, hendaknya yang datang ini menyampaikan ke yang tidak datang. Karena itu khutbah Nabi di Arafah itu khutbah terakhir, maka namanya haji wada, haji perpisahan. Nabi berkali-kali fal yubalighul hadir hal balagtu ala hal balagtu. Betul saya sudah nyampaikan ya ini panjenengan sedaya timot-timot nggih kula pun ngaturke nggih apa yang dipesankan Allah sampun. Sudah saya sampaikan ya sampun. Hendaknya yang datang menyampaikan kepada yang enggak datang. Nah, jadi akhirnya disampaikan sampai hari ini disampaikan ke manusia seluruh dunia. Karena digedok tularkan, karena memang begitu. Jadi ilmu tidak untuk disembunyikan tetapi untuk diamalkan dan diajarkan. Nah, jadi seperti itu. Nggih, kita selanjutnya wa ulama il akhirah. Nah, ini mulai wa ulama ul akhiratu humul ladzina la yaquluna dunya bidin. Nah, ini kejem banget kita bacane nggih, nek diterjemahke kejem banget. Wa ulama ul akhirati dan ulama-ulama akhirat humul ladzina la yaquluna dunya bidin, mereka itu adalah orang-orang yang tidak memakan dunia dengan agama. Jadi memakan dunia dengan agama itu apa? Agama itu digunakan untuk tumbal mencari dunia. Jadi yastaruna dunya bil akhirah, mereka menjual akhirat dengan dunianya. Mangke kepripun gitu ya. Ini kita baca dulu. Wala yabiunal akhirata, ini ulama yang di ini saya herannya kenapa ini enggak diviralkan hal-hal begini ya. Bahwa ulama-ulama akhirat itu yang tidak makan dunia dengan agamanya. Wala yabiunal akhirah bidunya, tidak menjual akhirat dengan dunia. Tidak menjual akhirat dengan dunia. Ini penghentikan dari Imam Ghazali. Lima alimu min izil akhirah wadhilid dunya, karena para ulama itu tentunya tahu kemuliaan akhirat dan hinanya dunia. Wa malam ya'lam madharatad dunya, dan barang siapa tidak paham, tidak tahu madharatnya, bahayanya dunia ma'al akhirah, dibandingkan akhirat, falaisa minal ulama, maka dia bukan ulama. Ulama kok enggak tahu bahayanya dunia dibandingkan akhirat, itu maka bukan ulama. Loh, ini keras sekali, ini Imam Ghazali ini yang menyampaikan. Tentunya kitab-kitab itu sudah dibahas di masjid-masjid di mana-mana. Jadi nanti di bawahnya itu banyak lagi kritik-kritik terkait itu. Jadi ini artinya apa? Ini kalau diteruskan falaisa minal ulama wa man ankara dzalika faqad ankara madalla 'alail qur'an wal akhbar wa jami'ul kutubul munazzalatu
wa qaulu jami'ul anbiya'i. Maka kalau mengingkari itu, dia itu sudah mengingkari Quran dan ajaran-ajaran semua kitab yang diturunkan sejak dulu, yang intinya jangan menjual akhirat untuk dunia. Jangan menjual akhirat untuk harta. Ini prakteknya pripun ya? Prakteknya nanti kita lihat contoh-contohnya di bawah ya. Wa qaulu jami'ul anbiya, dan perkataan juga semua nabi seperti itu. Wa man alima dzalika, maka barang siapa mengetahui hal itu. Jadi kalau sudah tahu bahayanya menjual akhirat untuk dunia, walam ya'mal bihi, tapi enggak mau menjalankan, dia tahu bahayanya dunia dibandingkan akhirat. Tapi nggak mau mengamalkan, fahuwa asirus syaiton, maka dia adalah tawanan setan. Tawanan setan itu ya dibondo karo setan, dia nggak bisa apa-apa. Dia hanya boleh berbuat atas izin setan. Itu tawanan setan. Anjur pripun Pak niku nek seupamane ceramah menarik harus sekian, harus sekian, harus sekian. Saya nggak akan mengatakan perkataan ini untuk patokan, saya nggak akan mengatakan itu seperti apa gitu ya. Jenengan pikir kiambak, jenengan pikir kiambak. Faqat ahlakathu syahwatuhu, maka dia itu sudah dibinasakan oleh syahwatnya. Jadi wa kaifa yu'addu min hizbil ulama, bagaimana mungkin orang seperti itu disebut atau diklasifikasikan atau dihitung min hizbil ulama sebagai golongan ulama, min hadhi darajatihi, dengan derajatnya itu. Jadi nek ini kata-kata yang lain ungkapan ngono kok iso disebut ulama. Jadi maka saya katakan kitab ini kejam sekali, tapi kok jarang disebut-sebut. Yang disebut itu fadilah ulama. Ya, fadilahnya ulama iya, tapi bahayanya ulama itu juga harus disebut. Jadi ya ini karena kitabnya Imam Ghazali ini 1000 tahun punjul niki kitab niki nggih. Mboten mung kitab sing ditulis wingi niku 1000 tahun. Loh, kok enten ulama-ulama sing do terjerumus dalam gemerlapnya dunia nganti menjual agama untuk kebatilan dan nah niku pancen dunia niku isine ngoten niku. Dikira zaman Fir'aun itu enggak ada ulamanya, ada. Ulamanya sinten niku jenenge? Jenenge ulamanya niku Bal'am. Bal'am itu ahli agama sing tukang dukung Fir'aun. Konglomerat sing dukung Fir'aun namanya Qarun. Ahli ilmu pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan yang dukung Fir'aun aja namanya Haman. Haman itu teknokratnya. Nganti Fir'aun kan ngomong, ya Haman, wahai Haman, bikin bangunan saya yang sangat tinggi. Kalau bahasa sekarang bangunkan saya pencakar langit. Bingin jadi ya Haman ibnili ya. Jadi bikinkan saya bangunan yang tinggi, build me a skyscrapers ya. Bangunkan saya pencakar langit. La'ali ablughal asbab, saya itu akan saya akan mencapai tingkat tinggi dan saya akan ketemu dengan Tuhannya Musa. Itu Fir'aun itu nyuruh Haman. Nah ini Qur'ane wis 1400 tahun kepengker kok niku sing critane. Tenggen Qur'an pun disebutke. Jenengan nggih pun maos wong wis do kerep katam. Kerep katam. Dadi pun kula liwati Pak Ais bola-bali niku. Oleh katamane bola-bali oleh belah hingkong. Berarti jenengan ngliwati ayat niku. Ning ayatnya kan tidak dijelaskan. Karena terkadang balapan wau. Oh, balapan kowe katam ping pira, katam ping pira. Nggih niku penting. Jumlah itu penting, tetapi kualitas niku nggih penting. Kadang-kadang mentingke jumlah, kadang-kadang wah aku gek golek kualitas. Karena kalau katam akan sulit apa-apa. Ning ampun ngoten niku terusan. Anggur-anggur banter terus, petunjuk Al-Quran tidak masuk. Tidak masuk. Jadi kadang-kadang nggih nyelake waktu maca ayat njur meneng wae ngene ya maksude iki. Delok artine. Kula mon dugi sakniki niku nggih nek mboten ngertos tasih kula
delok terjemahane barang kok niku. Ning tengen handphone niki lak enten set-setane nggih. Jadi ada baca Al-Qur'an kata yang enggak bisa nanti diklik ketemu terjemahannya. Jenengan milih ning kula milih terjemahan bahasa Inggris. Mboten tekno sombong-sombongan. Tekno kambi sinau. Kambi sinau. Jadi kula klik niku mangke metu terjemahan bahasa Inggris. Mergane bahasa Indonesia kula rumangsa nggih, rasa sinau kula ora leli. Basa Jawa bareng niku kula ora sinau ora leli. Mbendina mawon basa Jawa ning nek bahasa-bahasa kontene nek ra tak pelihara mangke kula lali. Kula wis tau urip nang Inggris dadine nek mangke bahasa-bahasa niku ilang kula nggih merasa rugi ilmu itu. Saya dulu pernah belajar kok njur ilang. Maka untuk memelihara itu niki kula nganggo sing kula set sing bahasa Inggris. Dadi nek tak klik kata iki maksudnya apa. Niku mangke kula ya ora ngerti. Lho bahasa Inggris ngene iki ya artine apa? Golek malih mangke. Ya sing bahasa Indonesia. Neng tegese kita kan diperintahkan belajar itu sampai mati. Dadi nek umpamane jenengan aduh kok sunah botenan ngaji nganti ngantuk barang ora apa-apa niku. Ampun njur diturokke mau turokke awake dhewe ora kelakon acara apa-apa. Angger kegiatan ngantuk, kegiatan aras-arasen lho niku jan gaweane setan e. Setan diperintah ro iblis niku kae gandulana wong kae. Gandulan uyu ana mripate kae. Nek duyurake ning disolasi mripate kae. Ben pet-petan ngantuk wae. Ngoten niku tugase setan jan ngoten niku. Dadi nek awake dhewe abot niku ya ora eneng perkara sing apik niku sing enteng. Perkara sing apik sing enteng. Ning nek kula aturke nek ngono do ndelok tontonan kok rada ngantuk ngoten niku. Niku nek arep ngantuk mon setan niku piye carane ben wong niku ora ngantuk niku. Ya digawe ora ngantuk, ditik-tik apa piye setan. Pokoknya intine wong njur do melik ngoten mawon. Tontonan apa? Eneng apa wong ndelok dangdut nang ngarepe ngantuk njur tiba ngoten. Ketoke ra eneng. Ketoke ra eneng. Heeh. Anu larian ngarep sing do ndelok konser kae do ngantuk. Ndelok konser ra eneng sing ngantuk. Ya, pengajian darus ngoten niku. Niku ngene kita penuh kedamaian wae nggih. Khotbah Jumat niku rasa suwe-suwe seprapat jam mun kula bola-bali ngaturke. Kuwi wis kena nggo daden sak turune. Khotbah Jumat. Eta kula haqatu qotih mulai anteng mulai daden to niku. Mulai tengah-tengah niku wis do ngantuk. Makanya geragapan sing barakallahu li wa lakum Allahumma firlil muslimin geragapan seprapat jam kok nggo daden ro turune wis cukup. Padahal jenengan ajeng sare bengi-bengi niku gek maca handphone bareng niku. WA apa gek ngeling-eling seprapat jam urung iso turu niku. Ning nek khotbah Jumat kok kena nggo daden turu wis tangi meneh. Niku sing jenenge kebaikan niku mulakno setan gimana caranya niku. Umpamane setan sing cilik dikontro bapakne kono le kae. Godha wong kae. Kowe nggodani sing isih enom kae gampang kae. Godane sing enom. Aku tak nglayani sing tuwa kae angel kae. Aku tak nglayani ulamae kae. Ulamae iki le nggodha angel kae. Nek jak tumindak elek ora mesti gelem. Tapi ya ulama tanamkan biar dia itu merasa sombong. Merasa paling pinter dhewe, merasa wis suci-suci dhewe. Kowe kudu nganggo cara sing tuwa ulama. Pemimpin padha nganggo cara ngono kuwi. Pemimpin itu harus dengan cara-cara yang seperti jenengan sing paling sae, jenengan sing paling pantes mimpin ngene iki wong liya ora iso sing ganti jenengan. Kudu ngono kuwi carane. Setan-setan senior niku. Kaya awake dhewe niku setan junior awake dhewe isih carane cah enom sing dirayu niku isih klepek-klepek ngoten niku. Ora setan junior, tokke setan senior niku nabi wis iso gegodha nek sing senior niku nggih. Mila saking menika wangsul dumateng Allah. Kita lajengaken ingkang badhe dateng niki babagan ulamaul akhirah dan ulama dunia karena pembahasannya niki panjang saking Imam Ghazali niki nggih. Mbok bilih mekaten lan mbok bilih niki menyinggung kita semuanya ning kados nate kula aturaken
sebaik-baik ilmu adalah yang mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita bahwa oh berarti saya bahaya-bahayanya itu di sini. Ini yang mencelakakan kita di sini. Ini kita bahas. Loh ini nyinggungi para ulama. Nyinggung kita semuanya, hanya para ulama. Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia, presiden, nabi, sapa wae keneng. Nabi Muhammad memang kengeng, ulama-ulama. Niku kabeh kengeng nggih. Dadi rakyat jelata kabeh padha keneng mulane saking menika niki ginanipun kita menika pados seserepan supados kita niku kemutan lan supados ngertos celah-celah di mana kita itu harus berhati-hati. Jadi mekaten ingkang saged kita aturaken bilih wonten kalepatan nyuwunaken pangapunten astagfirullah li wa lakum. Monggo kita pungkasi kanthi doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.